Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aini, mahasiswi Laten Samasiro, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi 3B Reguler Pagi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat minggu lalu di mata kuliah Statistik dan Praktek. Yang pertama yaitu definisi dari data deret berkala. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Nah, selain itu, komponen data berkala terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tren, kedua variasi musim, ketiga variasi siklus, dan keempat variasi yang tidak tetap atau irregular. Nah, definisi dari tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup smooth. Nah, bisa dilihat ya di sini. Di situ kalau tren positif itu garisnya ke sebelah kiri. Kalau tren negatif, garisnya ke sebelah kanan. Selanjutnya metode analisis tren. Yang pertama metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata ini membagi data menjadi 2 bagian, yaitu menghitung rata-rata kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Terus menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurangi K1, yaitu tadi kelompok 1 dikurangi dengan kelompok 2 dikurangi kelompok 1. Nah, dibagi tahun dasar K2, kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1. Merumuskan persamaan tren, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, contoh metode semi rata-rata yaitu kita contohkan dalam tabel berikut ini ya. Kelompok 1 tahun 1996, 1997 sampai 1998 itu ditambah lalu dibagi 3. Nah, rata-ratanya sama dengan 4,93. Nah, yang kelompok kedua selanjutnya yaitu tahun 1999, tahun 2000 sampai tahun 2001 juga itu sama, dibagi 3 juga. Yaitu hasil rata-ratanya sama dengan 6,67. Nah, nilai X tahun 1997 sama dengan minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan nilai X tahun dasar 2000 sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Y tahun 1997 sama dengan 4,93 ditambah 0,58X. Yang kedua, Y yang kedua tahun 2000 sama dengan 6,67 ditambah 0,58X. Yang B-nya sama dengan dalam kurung 6,67 dikurangi 4,93 per 2000 dikurang 1997. B-nya sama dengan 0,58. Kemudian metode analisis tren. Yang kedua metode kuadrat terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Nah, bisa kita lihat ya di sini datanya. Nah, kemudian contohnya. Contoh metode kuadrat terkecil. Di sini ada berapa tahun ini? Ada 5 tahun. Nah, sebelum kita masuk kepada pokoknya kita harus cari nilai X-nya dulu, guys. Yaitu kita mencarinya dari selanjutnya contoh metode kuadrat terkecil. Di sini bisa kita lihat ada 5 tahun.
yakni tahun 97, 98, 99 sampai dengan 2001. Kita lihat dulu nilai tengahnya yaitu kode X. Nilai tengahnya yaitu tahun 1999. 0 ya nilainya. Dan 97 itu minus 2, 98 minus 1, tahun 2000 itu 1, dan terakhir tahun 2001 itu 2. Langkah yang kedua, kita harus mengetahui nilai Yx, yaitu dengan cara mengkalikan unsur X dan unsur Y. Contoh yang pertama yang 1997, tinggal dikaliin aja nih, minus 2 dikali 5,0 sama dengan minus 10,0. Nah, ke bawahnya juga itu sama seperti itu. Selanjutnya untuk mencari X pangkat 2, yaitu dengan mempangkatkan saja kode X-nya. Contoh yang pertama, 1997 misalnya, minus 2 dipangkatkan 2 ya. Minus 2 berarti dikali minus 2 sama dengan 4. Nah, dan selanjutnya ke bawahnya juga seperti itu. Selanjutnya di sini ada metode analisis tren. Yang ketiga, metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Nah, Y-nya sama dengan A plus BX plus CX pangkat 2. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan dalam kurung sigma Y dalam kurung sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 kali Y, terus sigma X pangkat 2 per N dikali sigma X pangkat 4 sama dengan dikurang sigma X pangkat 2. Nah, dipangkatin lagi tuh. Selanjutnya yang B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Selanjutnya yang C sama dengan N sigma X pangkat 2 kali Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali sigma Y per N. Selanjutnya sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dipangkatin lagi. Nah, setelah apa yang saya jelaskan, rumus yang di atas, kita aplikasikan ke dalam tabel berikut ini. Yaitu tadi sigma Y dikali sigma X pangkat 4 kurang sigma X pangkat 2 kali Y kali sigma X pangkat 2. Nah, di sini ada 30,6 dikali 34 dikurang 61,1 dikali 10 per 5. Oh iya, tadi ini per N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dipangkatin lagi. Kita teruskan ya, yang tadi sama dengan 30,6 kali 34 dikurang 61,1 dikali 10 per 5 dikali 34 dikurang 10 pangkat 2. Nah, hasilnya sama dengan 6,13. Selanjutnya yang B sama dengan sigma X Y per sigma X pangkat 2 sama dengan 5,5 per 10. Nah, hasilnya sama dengan 0,55. Selanjutnya yang C, N dikali sigma X pangkat 2 dikali Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali sigma Y per N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 dipangkatin lagi. Nah, sama dengan hasilnya 5 dikali 61,1 dikurang 10 dikali lagi 30,6 per 5 dikali 34 dikurang 10 pangkat 2. Nah, hasilnya sama dengan 0,0071. Jadi persamaan kuadratisnya itu Y-nya adalah
6,13 yaitu hasil dari A tadi ya, ditambah 0,55 X. Nah, itu juga hasil yang B, dikurang 0,0071 X2. Seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya, metode analisis tren yang keempat yaitu tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau dilambangkan X, dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X, digunakan rumus sebagai berikut. Y yaitu rumusnya turunan Y sama dengan A dalam kurung 1 plus B kuadrat X. ln turunan Y sama dengan ln A plus X ln dalam kurung 1 plus B. Nah, sehingga A sama dengan anti ln sigma ln Y per N. B-nya sama dengan anti ln, yaitu sigma X dikali ln Y per sigma X pangkat 2 dikurang 1. Nah, Y-nya, cara menghitung Y-nya sama dengan A 1 plus B pangkat X. Nah, kemudian contoh tren eksponensial. Nah, di sini ada tabel ya. Nilai A dan B didapat dengan A sama dengan anti ln sigma ln Y per N sama dengan anti ln 9/5 sama dengan 6,049. Selanjutnya B sama dengan anti ln sigma X dikali ln Y per sigma X pangkat 2 dikurang 1. Nah, di sini anti ln 0,9 per 10 dikurang 1 sama dengan, jadi hasilnya 0,094. Sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 6,049 dalam kurung 1 plus 0,94 pangkat X. Selanjutnya, variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi atau naik turunnya ya dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam 1 tahun. Di sini dapat kita lihat variasi musim produk pertanian, variasi inflasi bulanan, variasi harga saham harian. Nah, di sini terlihat kan fluktuasinya yang terjadi, naik turunnya harga ataupun produksi. Selanjutnya, variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Nah, perlu kita ketahui rumusnya, indeks musim sama dengan dalam kurung rata-rata per kuartal per rata-rata total dikali 100. Nah, bisa kita ambil contoh bulan Januari ini. Rata-rata per kuartalnya ini, kalau bulan ini kan 88 nih pendapatannya. Nah, rata-rata totalnya 95. Kalau 100 itu dari rumus dikali 100. Jadi 88 per 95 dikali 100. Indeks musimnya pada bulan Januari adalah 93. Nah, begitu seterusnya ke bawah. Kalau bulan Februari berarti 82 per 95 dikali 100. Jadi indeks musim pada bulan Februari adalah 86. Begitu seterusnya ya. Kemudian selanjutnya metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y turunan harus diketahui dengan persamaan Y turunan sama dengan A plus BX. Nah, kemudian selanjutnya slide metode rata-rata dengan tren. Nah, perhitungannya sama ya kayak tadi, yaitu contoh nih bulan Januari
88/97,41 berarti itu dari nilai Y turunannya ya, dikali 100 dari rumus. Nah, indeks musimnya yaitu sama dengan 90,3 dan seterusnya ke bawah. Kita lihat juga di akhir pada bulan Desember. Perhitungannya yaitu 76. Dilihat dari nilai Y per 93,25. Dilihat dari nilai Y turunan dikali 100. Hasilnya sama dengan indeks musimnya 81,5. Nah, selanjutnya akurasi ramalan. Kesalahan atau error dikurang perbedaan antara nilai aktual dan nilai ramalan. Mean absolute deviation atau MAD, rata-rata kesalahan mutlak atau average absolute error. Selanjutnya mean squared error atau MSE, yaitu rata-rata kesalahan berpangkat atau average of squared error. Selanjutnya mean absolute percent error yaitu MIPI, yaitu rata-rata persentase kesalahan mutlak atau average absolute percent error. Nah, di sini ada cara menghitung MID sama dengan aktual dikali forecast per N. Selanjutnya ada MSI sama dengan aktual dikali forecast pangkat 2 per N-1. Nah, di sini kita melihat contoh pada tabel di bawah ini, mencari MID, MSI, dan MIPI. Sebelum ke MID, MSI, dan MIPI, yaitu kita harus mengetahui dulu pengurangannya, aktual dan forecast. Yang pertama 217 dikurang 215 sama dengan, hasilnya sama dengan 2. Dan contoh yang kedua 213 dikurangi 216 sama dengan minus 3. Yang ketiga 216 kurang 215 sama dengan 1. Nah, berlanjut ke bawah itu sama ya, tinggal dikurang-kurangi aja. A dikurang F MID itu cara menghitungnya dengan menghilangkan negasi. Nah, contoh kan di sini yang nomor 2 negasinya itu minus 3. Kalau di MID kan berarti menjadi plus 3. Begitupun yang nomor 4. Itu ada tanda negasi ya. Minus 4 jadi dipositifkan. Sama dengan jadinya plus 4. Nah, kemudian cara mencari MSI yaitu dengan mengkalikan antara yang ini, yang A minus F dalam kurung, dan MID. Yaitu yang pertama contohnya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, yang kedua minus 3 dikali 3 sama dengan 9. Begitupun seterusnya. Selanjutnya cara menghitung MIPI yaitu dengan membagi nilai MID, yaitu tandanya itu angka garis A dikurang F garis, itu dibagi dengan nilai aktual. Nah, dikali 100. Kemudian contohnya yang pertama misalkan nih, dari mana hasil 0,92, yaitu dari 2 dibagi 217 dikali 100 sama dengan hasilnya 0,92. Nah, yang kedua, contoh yang kedua nih, berarti 3 dibagi 213 dikali 100 hasilnya 1,41. Nah, begitupun seterusnya ke bawah. Nah, sesuai rumus tadi, jadi hasilnya MID sama dengan 2,75,
MSI sama dengan 10,86, dan yang terakhir MIPI sama dengan 1,28. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila mungkin kurang dimengerti ataupun sulit dimengerti, karena manusia tidak luput dari rasa salah dan hilaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.